Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kementerian Perhubungan memprediksi ada 28,4 juta penduduk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang akan melakukan perjalanan mudik Lebaran 2024. Kemenhub memperkirakan puncak arus mudik dari Jabodetabek terjadi pada H-4 Lebaran atau 6 April 2024 mendatang. Kementerian Perhubungan berdasarkan survei Badan Kebijakan Transportasi memperkirakan sebanyak 193,6 juta pergerakan orang pada masa Lebaran 2024. Dari survei ini sebanyak 28,4 juta penduduk adalah warga Jabodetabek. Jumlah pemudik Jabodetabek ini meningkat 14,6% bila dibandingkan pada tahun lalu. Hal ini menunjukkan kecenderungan minat masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik Lebaran. Kemenhub juga memperkirakan puncak arus mudik dari Jabodetabek terjadi pada H-4 Lebaran atau 6 April 2024 mendatang, di mana mayoritas warga Jabodetabek memilih untuk berangkat mudik pada pukul 7 hingga 10 pagi dengan jumlah yang diproyeksikan sebanyak 8,67 juta orang. Untuk membahasnya lebih lanjut, kami telah terhubung dengan Gufron Kurniawan selaku Kasubdit Pendanaan dan Pengawasan Angkutan BPTJ. Kita akan sapa langsung. Assalamualaikum Pak Gufron, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik, alhamdulillah. Sehat selalu. Kita langsung masuk ke pembahasan, Pak. Ini tentunya kita sudah meninggalkan masa-masa pandemi begitu. Pasti banyak sekali masyarakat yang tiap tahunnya pulang mudik, apalagi sudah lepas dari pandemi. Begitu ya, artinya angkanya akan terlihat meningkat. Kalau dari BPTJ sendiri, di tahun ini apa yang sudah dipersiapkan? Baik, terima kasih. Terkait dengan mudik Lebaran 2024 ini, BPTJ sudah melakukan persiapan terkait dengan hasil survei pendahuluan yang sudah dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi. Yang pertama adalah yang sudah kami lakukan sebelum masa mudik Lebaran adalah run check, terutama yang terkait dengan angkutan umum di terminal di wilayah Jabodetabek bekerjasama dengan Dinas Perhubungan setempat, juga ram cek terhadap angkutan berupa bis pariwisata di wilayah Jabodetabek. Karena PR kita, terutama di jalan raya itu, selain dengan angkutan reguler yang berawal dan berakhir di terminal angkutan jalan, karena masa Lebaran setelah hari H biasanya ada aktivitas masyarakat yang melakukan perjalanan wisata. Untuk itu kita juga perlu mencermati, memeriksa, memastikan bahwa angkutan pariwisata juga memenuhi kelaikan jalannya. Oke, kelaikan jalan. Kemudian kita juga melakukan pemeriksaan sarana prasarana, terutama terminal di area bandara, terutama yang berinteraksi dengan angkutan jalan, juga di sejumlah pelabuhan penyeberangan, terutama di Muara Angke. Oke, memperbaiki sarana fasilitas juga ya, bagaimana menyiapkan angkutannya agar masyarakat mau berpindah dari kendaraan pribadi ke angkutan umum begitu ya, dan ini juga menjadi concern Kementerian Perhubungan. Lalu bagaimana? Apakah ada program khusus begitu ya untuk mengajak masyarakat secara persuasif untuk segera pindah atau menggunakan angkutan umum ketika melakukan mudik di tahun 2024 ini? Ya, beberapa hal yang menjadi atensi kita selaku pemerintah adalah pengguna sepeda motor karena memiliki tingkat keselamatan yang relatif rendah, sehingga kita mendorong mereka menggunakan angkutan umum. Salah satu yang menarik, dalam tanda petik merayu mereka untuk tidak menggunakan sepeda motor jarak jauh, adalah dengan mudik sepeda motor gratis. Jadi kita tawarkan kepada mereka, kita sediakan angkutan mudik dan balik menggunakan sepeda motor. Jadi motornya diangkut angkutan umum, baik dengan kereta maupun dengan kapal, bisa mudik, ketemu sepeda motornya di kampung halaman. Baik, itu berapa Pak kuota yang akan disediakan oleh
pemerintah sendiri? Dari pemerintah cukup banyak, termasuk dari kalangan BUMN dan pemerintah daerah saat ini sudah menyediakan jumlah yang cukup untuk mengakomodir peminat. Karena selain dari sisi pemerintah, BUMN dan Pemda, sejumlah perusahaan juga sudah menyatakan kesiapannya mengakomodasi pelayanan ini. Terbukti dengan sejumlah perusahaan bersurat ke kami secara langsung untuk minta di-ramcek, memeriksa armadanya yang akan mereka gunakan buat masyarakat mudik gratis. Baik. Apakah hingga saat ini memasuki 20 hari begitu jelang puasa, 20 hari menjalani puasa ini, apakah sudah ada masyarakat yang sudah berniat begitu atau datanya terlihat secara antusias masyarakat sudah mulai memiliki atensi ke arah kendaraan umum begitu? Secara pendaftaran sudah banyak peminatnya, tinggal nanti kita verifikasi data-datanya sehingga menghindari peminatan semu, artinya mereka mendaftar di banyak tempat, tetapi pada saat pelaksanaan hanya ada satu yang bisa dipilih. Baik. Nah, kita sudah seleksi. Jadi meskipun daftar di beberapa tempat dengan menggunakan link tertentu, nanti akan kita seleksi bahwa hanya ada satu yang bisa disubmit. Artinya sudah terintegrasi walaupun masyarakat mendaftar di beberapa program begitu ya, tapi sudah tercek bahwasannya sudah melakukan pendaftaran sehingga kotanya tidak terbuang-buang. Apakah ini juga menjadi persoalan di tahun kemarin, Pak Gufron? Ya, ada beberapa kasus yang di beberapa program ikut mendaftar, ternyata sudah disiapkan, mereka memilih di tempat lain sehingga ada kuota yang tidak terisi. Itu yang kita hadapi beberapa tahun terakhir, tapi tahun ini kita coba perbaiki. Baik, artinya faktor kegagalan ini atau di mana buang-buang kuota begitu ya, ini dapat dipangkas melalui integrasi aplikasi yang memang sudah disediakan oleh pemerintah. Ya, betul. Baik, lalu bagaimana langkah Anda untuk terus menggait masyarakat? Ini kan sedikit lagi, waktunya tinggal sebentar lagi untuk mau berpindah dari angkutan pribadi ke angkutan umum. Tapi jangan dijawab terlebih dahulu Pak Gufron karena kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita melanjutkan diskusi bersama dengan Gufron Kurniawan selaku Kasubdit Pendanaan dan Pengawasan Angkutan BPTJ. Pak Gufron, lanjutkan perbincangan tadi Pak. Ya. Baik, melihat antusias masyarakat begitu ya menggunakan transportasi umum. Kalau sejauh ini kota-kota mana saja sih Pak yang menjadi favorit? Saat berdasarkan survei yang dilakukan oleh BKT, itu menunjukkan bahwa tujuan terbanyak itu Jawa Tengah. Tujuan tertinggi orang melakukan mudik. Kemudian Jawa Timur, Jogja, dan Jawa Barat. Itu yang menjadi tujuan mudik terbesar berdasarkan survei BKT. Ini menjadi salah satu faktor penting bagaimana perjalanan mudik ini selamat, aman begitu ya sampai kampung halaman. Ini ada proses rem cek. Nah ini bagaimana nih Pak? Apakah sejauh ini beberapa moda transportasi sudah dilakukan rem cek dan fasenya apa saja sih Pak tahap-tahapnya? Dipastikan kendaraan aman begitu. Baik, kalau dari sisi sarana terutama angkutan umum berupa bis antar kota, itu sebelum masa angkutan lebaran sendiri, kami sudah mendahului untuk melakukan ram cek. Tujuannya adalah memeriksa kesiapan pada saat itu. Kemudian kalau kita temukan ada keperluan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitasnya, itu kita bersurat dan memastikannya kepada perusahaan otobus yang bersangkutan. Jadi kita ingin memastikan lebih awal bahwa kendaraan bis itu sudah siap pada masa
sebelum angkutan Lebaran. Tetapi setelah masa itu kami melakukan ramcek kembali pada masa angkutan Lebaran dengan lebih ketat sehingga lebih siap lagi kendaraan sebelum diberangkatkan dari terminal. Kalau kita temukan bahwa item-item pokok tidak memenuhi syarat atau tidak layak jalan, kita tidak akan mengizinkan mereka untuk berjalan kecuali mereka telah mengganti kendaraan base yang lebih layak jalan. Mungkin itu secara singkat prosedur. Beberapa prosedur singkat untuk menekan angka kecelakaan ya yang terjadi pada mudik 2024. Nah, kalau tahun lalu saya pernah main Pak Gufron ke terminal Kalideres begitu ya, di mana pengemudinya sebelum melakukan pemberangkatan ke beberapa kota begitu ya, menggunakan moda transportasi umum, ini pengemudinya dicek kesehatannya mulai dari saturasi, tekanan darah sampai dengan tes urin begitu. Apakah hal ini juga menjadi persyaratan ketat yang juga dilakukan pada tahun ini? Ya, tahun ini kita sudah sebagaimana tahun lalu kita juga bekerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat, kemudian dari BNN untuk memeriksa kesehatan dan kelayakan pengemudi sebagai faktor sangat penting dalam mengoperasikan layanan angkutan umum, terutama pada masa angkutan Lebaran. Jadi kalau memang tidak layak, kita minta untuk tidak diizinkan membawa bis tersebut melayani lintasan. Karena jaminan keselamatan dan keamanan kita sangat concern. Kita berharap mudik ini nyaman, aman, dan selamat sampai di tujuan untuk berkumpul dengan keluarga. Baik. Demikian. Jika nanti antusiasnya tinggi, Pak, akhirnya kota terpenuhi begitu, tapi banyak sekali masyarakat yang juga masih ingin melakukan mudik menggunakan transportasi umum. Apakah ada angkutan tambahan yang sudah disiapkan? Sejauh ini, insya Allah kota bisa mengakomodir permintaan yang cukup besar. Kemudian, kalaupun nanti ada angkutan reguler yang yang kurang kapasitasnya, kita juga sudah bersurat kepada PO-PO untuk mempersiapkan armada tambahan, dan saat ini menurut perhitungan kami cukup menampung antusiasme masyarakat untuk menggunakan angkutan umum reguler. Baik. Demikian, Mas. Selain itu kalau antisipasi keterlambatan, Pak, apakah ada pola yang juga sudah disiapkan? Keterlambatan yang pernah terjadi 2 tahun yang lalu adalah mungkin ini dampak ya karena waktu itu diselenggarakan one way, sehingga angkutan yang harusnya kembali sampai tiba Jabodetabek melewati jalur non tol sehingga agak terlambat. Kita juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan di kepolisian untuk memberikan opsi bahwa akan ada terutama angkutan umum bis antar kota yang bisa kembali untuk mengangkut penumpang dari Jabodetabek kembali sesuai dengan jadwal dan yang harus mereka penuhi untuk mengangkut masyarakat. Baik, beberapa pola sudah disiapkan begitu ya, mulai dari pola keterlambatan hingga jika masih banyak lagi minat masyarakat untuk menggunakan transportasi publik begitu. Pak, ini BPTJ juga melakukan pengawasan melalui CCTV. Apa saja yang diawasi Pak Gufron? Betul sekali. Kami di lingkungan BPTJ memiliki sejumlah titik ATCS maupun CCTV yang bersifat counting. Artinya titik-titik jalan, baik jalan nasional, provinsi maupun kabupaten yang di wilayah Jabodetabek, itu terkoneksi dengan server BPTJ, sehingga kita bisa menghitung, memonitor volume yang keluar Jakarta, keluar Jabodetabek maupun arah sebaliknya, sehingga kita bisa memantau tingkat kepadatan dan tingkat antisipasi penanganan yang perlu dilakukan, bersinergi dan berkoordinasi juga dengan instansi lain termasuk kepolisian, PUPR maupun kementerian dan lembaga lain maupun
Pemda. Mungkin itu langkah-langkahnya. Baik, apakah ini juga salah satu data penting untuk memutuskan rekayasa lalu lintas? Ya, betul sekali. Berdasarkan kecenderungan atau tren volume lalu lintas yang terjadi, kita bisa memberikan respon yang sesuai. Ya. Meskipun kewenangan diskresi ada di teman-teman kepolisian, kita bisa bersinergi dan berkolaborasi untuk memberikan pilihan penanganan yang tepat. Baik, ini artinya sejumlah kesiapan memang sudah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan sendiri ya. Ini mulai dari persiapan angkutan kendaraan umum sendiri maupun fasilitas lainnya untuk menjamin masyarakat mudik ke kampung halaman pada tahun ini dengan selamat. Nah, ini terakhir Pak, kita bahas soal program mudik gratis. Pekan depan sudah mulai dilepas ya Pak, teman-teman yang ingin melakukan mudik gratis? Insya Allah. Di titik mana saja Pak Gufron? Beberapa kota memang sudah disiapkan arah yang Kutoarjo misalnya, Purwokerto, Wonosobo, Magelang, Semarang, Solo, Jogja, dan sejumlah kota kita alokasikan untuk mudik gratis. Kalau di Jakarta sendiri pelepasannya di mana saja Pak Gufron? Sementara ini kita siapkan di beberapa terminal yang dikelola BPJJ maupun Pemda, Poris Pelawat, kemudian Kampung Rambutan, Pondok Cabe, Kalideres, Pulau Gebang. Kita lakukan pemberangkatan mudik gratis. Kalau dari kereta, moda kereta itu bisa dari Senen maupun beberapa stasiun yang bisa mengakomodir pengangkutan sepeda motor. Baik, tentu kita semua berharap pada arus mudik pada tahun 2024 ini semoga masyarakat bisa mengikuti program-program mudik gratis begitu atau menggunakan transportasi umum sehingga menekan angka kecelakaan, selain itu juga mengurangi polusi yang tercemar selama arus mudik. Terima kasih Pak Gufron telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Baik, terima kasih. Pemirsa, masyarakat di Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo sejak tahun 1970 menggantungkan mata pencarian sebagai petani bunga. Informasinya, usai jeda, tetap di Halo Indonesia.